他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 671. Pertemuan Besar Kuil, I. Tan Wan sudah berada di kota suci selama beberapa waktu. Demi memberikan kontribusi selama pertemuan Agung Kuil ini, dia baru-baru ini melakukan segala upaya. Kompetisi yang hampir dimulai pada hari berikutnya, Li Zhengxi mendesaknya untuk berjalan-jalan dan mengendurkan indranya. Inilah mengapa dia keluar dari markas umum aliansi. Tepat sebelumnya, dia secara tidak sengaja melihat pemuda berpakaian putih ini berdiri di depan kertas pengumuman. Dengan kepekaannya yang tajam terhadap fluktuasi sihir, dia segera melihat sisi luar biasa dari pria ini. Dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Berdiri di sini, dia tampak seperti manusia, tetapi dalam pengertiannya, pria ini seperti masa cahaya yang sangat lembut, tampaknya tidak memberikan perasaan substansi. Cahaya lembut itu memberikan perasaan kelembutan yang luar biasa. Merasa sangat nyaman, perasaan tegangnya di ambang kompetisi menjadi sangat rileks ketika melihat punggung pemuda ini. Ini jelas bukan orang biasa. Kualitas khusus pemuda itu sangat menarik perhatian Tan Wan, dan dia hanya datang untuk menyelidikinya sebentar. Tanpa ragu, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik pengguna yang ringan. Dari pakaiannya yang sederhana, itu seharusnya bukan penyihir. Jadi mungkinkah itu seorang imam? Seorang prajurit, pembunuh atau ksatria pasti tidak akan melepaskan fluktuasi elemen lembut seperti itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Esensi angin yang dia lepaskan tidak brutal sama sekali, tujuannya hanya untuk mengganggu gelombang ketenangan pemuda berpakaian putih ini. Hanya dengan mendorongnya ke belakang sedikit saja, perasaan damai itu harus segera dihentikan. Tapi yang mengejutkan Tan Wan, ketika esensi anginnya bersentuhan dengan punggung pemuda berpakaian putih itu menyebar tanpa suara, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang berputar di sekelilingnya, dan bangkit untuk menghilang. Orang itu jelas tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa esensi anginku menuruti nafasnya? Hanya napas yang dia keluarkan, tanpa transfer energi spiritual sedikit pun. Tan Wan penuh dengan ketidakpahaman, tetapi meskipun demikian, dia hanya merasakan misteri dari pria ini. Tanpa sadar, Tan Wan melangkah maju dan menutup celah dengannya, menepuk punggung pemuda berbaju putih itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki niat jahat, dan tidak memiliki esensi angin di tangannya, tetapi beberapa energi spiritual terkumpul di telapak tangannya. Pada tingkat kultivasinya, dia mampu melepaskan sihir yang kuat bahkan tanpa mantra atau mantra apapun. Tapi kali ini, pemuda itu mundur. Dalam sekejap, dia bergeser 1 meter jauhnya, menyebabkan telapak tangan Tan Wan mendarat dengan hampa saat dia berbalik. Lama tidak bertemu, Tan Wan. Wajah pria jangkung ini muncul di depan mata Tan Wan tepat saat dia berbalik. Kemudian tubuhnya bergetar hebat, saat tatapannya langsung terpaku padanya. Wajah yang sangat tampan dengan rambut emas tersampir di belakang kepalanya, dan sepasang mata emas tanpa kenajisan sedikit pun. Senyum hangat di wajahnya terasa begitu murni, seperti aura yang menyebar darinya. Benar, mereka tidak bertemu selama hampir 5 tahun, di mana dia menjadi lebih tinggi, dan bahkan lebih mantap dan dewasa. Dia telah mendapatkan tampilan yang cukup kuat untuk menggantikan fitur mentah dari 5 tahun lalu. Jika Tan Wan menggambarkan sikapnya yang mengesankan, satu-satunya kata yang muncul di benaknya adalah sempurna. Itu dia. Tapi bagaimana bisa? Bukankah dia sudah lama menghilang? Wajah tampan ini terlalu dalam terukir dalam ingatan Tan Wan. Bukankah benar demi melampaui dia suatu hari bahwa dia telah berkultivasi begitu keras selama 4 tahun terakhir? Melihat anak laki-laki yang hilang ini benar-benar muncul kembali di hadapannya, Tan Wan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pria ini merasa seperti cahaya itu sendiri, keberadaan tingkat yang luar biasa dalam pikirannya.
Salam kepala kuil Li atas namaku. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk kepada Tan Wan, sebelum pergi dengan berjalan tidak tergesa-gesa. Tan Wan hanya berdiri di sana, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya setelah terlihat kosong selama beberapa detik, tetapi sosok putih itu telah menghilang sepenuhnya dari pandangan. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Aku tidak sedang bermimpi? Tan Wan bergumam dengan tidak pasti. Dia sebelumnya telah membayangkan berkali-kali adegan pertemuan mereka berikutnya. Bukankah itu untuk tujuan mengejarnya, dia telah berkultivasi dengan sangat tekun? Tetapi melihatnya lagi, dia menyadari dengan kaget bahwa jarak antara mereka berdua semakin besar. Mengapa ketika saya melihatnya, saya memiliki perasaan misteri yang sama seperti ketika saya melihat guru? Hanya saja, perasaan guru yang mendalam bahkan lebih lugas, sedangkan perasaannya hanya jauh. Jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana dengan rencana guru? Berpikir sejauh ini, Tan Wan tiba-tiba berubah pandangan, dan berlari ke arah yang berlawanan tanpa ragu-ragu. Angin sepa-sepa menempel di tubuhnya, mengubahnya menjadi sinar hijau yang menghilang ke cakrawala. Pagi. Fajar terbit secara bertahap, dan hamparan putih menjulang di atas langit biru tua. Kota suci sudah dalam keadaan ramai. Di sekeliling stadion besar aliansi adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus, selain dari beberapa pintu masuk khusus. Tapi di sekitar stadion ini ada 10 layar proyeksi, menyiarkan panggung pertemuan Agung Kuil. Proyektor kristal ajaib telah ditemukan sejak lama, tetapi sangat jarang digunakan, karena konsumsinya sangat besar. Kristal ajaib dari langkah ke-7 hanya akan bertahan selama setengah jam sebelum kehabisan energi. Kristal ajaib dari langkah ke-9 akan membuatnya bertahan lebih lama, tetapi memasukkannya ke dalam proyektor ajaib akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat ditebus. Jadi dengan kata lain, mempertahankan siaran itu menghabiskan 10 kristal ajaib. Dan perburuan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak semudah itu? Itu adalah keberuntungan astronomi. Massa yang telah mengepung stadion besar aliansi ini bertujuan untuk mendekat ke layar ajaib, untuk melihat sejelas mungkin peristiwa luar biasa sekali dalam 10 tahun ini. Demi menjaga ketertiban di kota suci, aliran orang dipisahkan, dan hampir 20.000 praktisi dikerahkan oleh 6 kuil besar untuk menertibkan. Tapi tanpa ragu, ini adalah lokasi acara yang sebenarnya, hampir semua orang ingin menonton dari area ini. Ada beberapa waktu sebelum hari pertama kompetisi, tetapi area ini sudah ramai sejak lama. Beberapa orang bahkan mengadakan berbagai acara perjudian secara pribadi, beberapa bertaruh untuk urutan akumulasi poin di antara 6 kuil besar, beberapa bertaruh untuk nomor 1 di babak ini, dan beberapa bertaruh untuk juara terakhir. Chapter 672. Pertemuan Besar Kuil, 2. Aliansi hanya bisa menutup mata dalam situasi ini. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka awasi dengan sempurna. Namun, aliansi tidak akan pernah mendirikan kios judi mereka sendiri, bagaimanapun juga, kontes tersebut melibatkan 6 kuil besar, melakukan itu pasti akan menyebabkan mereka dituduh mengendalikan hasil. Cuaca hari ini bagus, dengan awan tipis melayang di atas langit, sebagian besar tertutup warna biru tua. Saat matahari terbit, perasaan pembersihan menyebar ke orang-orang. Matahari terbit menyinari seluruh bumi. Setengah jam kemudian, 6 pintu masuk stadion dibuka, dan penonton mulai masuk di bawah pemeriksaan ketat. Para penonton yang bisa masuk ke dalam stadion besar aliansi harus menghabiskan banyak uang, atau telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk aliansi. Dua sosok kekanak-kanakan dengan cepat menarik semua perhatian di sekitarnya karena mereka terlalu cantik. Gadis yang mengenakan gaun merah memiliki temperamen yang berapi-api dan penampilan yang mempesona, tetapi matanya sangat jernih. Di sisinya ada gadis lain yang mengenakan rok putih, yang kemurniannya yang halus membuatnya tampak seperti makhluk superior. Wah, Ye Wei Yang dan Feng Ling Er. Seseorang mengenali mereka. Benar, dua wanita cantik mutlak ini adalah pemimpin rumah lelang besar aliansi saat ini, cantik dan memiliki kekayaan dan otoritas yang sangat besar. Tetapi poin terpenting bagi banyak tokoh laki-laki adalah bahwa mereka berdua belum menikah. Segera, panggilan nama mereka bergema di sekitar seperti gelombang besar.
Ye Wei yang memiliki ekspresi tersenyum, melambai pada massa di sekitarnya tanpa jeda. Tapi Feng Linger jauh lebih tenang, hanya maju dengan tenang. Perbedaan temperamen kedua gadis itu memberi mereka popularitas yang lebih besar di antara orang-orang, tetapi, sayang sekali, gadis-gadis ini memiliki pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar yang berjaga di sisi mereka. Menerobos mereka sama sekali tidak mungkin. Ketika sosok kedua gadis itu menghilang di pintu masuk stadion, seruan yang bersemangat itu berangsur-angsur menjadi tenang. Penonton hanya punya waktu setengah jam untuk memasuki venue. Terlambat tidak dapat diterima karena 6 pintu masuk ditutup dengan sangat cepat. Para penjaga kemudian menjadi lebih ketat, karena mereka tahu bahwa kontestan yang sebenarnya akan segera tiba. Tepat pada saat ini, sebuah kelompok aneh telah muncul di pintu masuk pertemuan Agung Kuil. Berjumlah 10, mereka semua mengenakan jubah besar, dan bahkan wajah mereka disembunyikan saat mereka langsung masuk ke dalam Stadion Night. Orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk adalah seorang ksatria dari langkah ke-8 yang mengenakan Mithril Foundation Armor. Melihat kelompok itu datang, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Apa yang dilakukan orang-orang yang menjaga pintu masuk? Itu sudah melewati waktu yang tepat, namun mereka benar-benar diizinkan masuk. Dengan lambaian tangannya, dia mencegat orang-orang ini, tetapi dengan sangat cepat mengerti mengapa mereka diizinkan lewat. Sebuah lencana brilian muncul tepat di depan matanya. The Mithril Foundation Knight memukul dadanya dengan tangan kanannya, secara bergema melakukan penghormatan ksatria standar, dan benar-benar membuat pengecualian dengan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Banyak orang melihat adegan ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Di mata mereka, mereka jelas beberapa orang dari kuil ksatria. Setelah episode kecil ini, peristiwa yang benar-benar menggetarkan terjadi. 6 tim muncul dari 6 lintasan berbeda. Ini adalah 36 ksatria, 36 penyihir, 36 pembunuh, 36 prajurit, 36 pemanggil, dan 36 imam, yang semuanya masuk secara bersamaan dari semua pintu masuk stadion. Mereka semua mengenakan peralatan yang melambangkan kuil mereka sendiri. Target perhatian tertinggi adalah dari kuil ksatria, yang memimpin mereka memiliki tubuh tinggi. Baju besi birunya menyebarkan aura keperkasaan yang tak tertandingi. Itu adalah baju besi yang diubah dari tahta ketertiban dan hukum surgawi. Di belakangnya ada deretan ksatria lapis baja yayasan emas, yang pemandangan keemasannya yang cerah dan mempesona menyilaukan mata orang-orang. Para kontestan dari kuil ksatria telah datang, ksatria surgawi Long Tianying dan 35 ksatria yayasan emas di bawah kepemimpinannya. Ini adalah kekuatan terbesar sebenarnya dari kuil ksatria. Ksatria yayasan emas di depan bahkan menyebarkan kilatan oranye dari tingkat epik. Untuk sesaat, sorakan orang-orang memuncak. Berapa kali dalam hidup mereka dapat melihat begitu banyak alat dan peralatan surgawi tingkat epik dan legendaris? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sorak-sorai bisa terdengar di setiap sudut kota suci. Pembangkit tenaga 6 kuil besar memasuki Stadion Agung Aliansi, dan pertemuan Agung Kuil akhirnya akan dimulai. Di dalam Stadion Agung Aliansi. Ini benar-benar berbeda dari kompetisi perburuan iblis. Pada saat yang terakhir, bagian dalam stadion dibagi menjadi 3 area, yang masing-masing ditugaskan ke kuil. Tapi area yang terbagi ini sekarang benar-benar bersatu menjadi satu, bagian dalam stadion besar terhubung menjadi satu lapangan besar. Setiap orang yang masuk pasti sosok yang mengejutkan. Di 6 arah ada 6 ruang tamu terhormat. Mereka ditinggikan, dan semua bisa melihat ke bawah di atas panggung dari ketinggian. Jangan berpikir bahwa ini hanya area untuk penonton, para tamu di sini adalah pembangkit tenaga listrik atau tokoh besar dalam keseimbangan kekuatan aliansi. Dan mereka memikul misi penting, untuk membangun penghalang pertahanan yang menutupi seluruh stadion besar aliansi melalui susunan ajaib di ruang tamu. Kontestan di Great Gathering Kuil semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Tingkat menakutkan apa yang akan dicapai oleh fluktuasi energi spiritual selama bentrokan mereka? Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini sudah akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan. Kecuali yang ada di ruang tamu kehormatan, sisanya hanya kontestan di tempat istirahat mereka.
Setelah 36 orang di setiap kuil masuk, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menunggu dimulainya pertemuan besar kuil secara resmi. Para kontestan 6 kuil besar semuanya telah memasuki stadion. Direktur wasit, tolong beri instruksi Anda. Sebuah suara yang kuat dan energik bergema melalui panggung di sisi kuil ksatria. Segera, sebuah suara yang kuat terdengar, tutup pintunya. Sampai kontes berakhir, tidak ada yang akan diizinkan untuk melewatinya. Ya. Bersamaan dengan suara tabrakan yang nyaring ini, 6 gerbang ditutup perlahan yang dijaga oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dari masing-masing kuil. Sebuah suara penuh Agustus menyebar, saya Chen Zidian, wasit untuk Great Gathering Kuil tahun ini. Tahun ini, 54 pemburu iblis akan bertindak sebagai wasit, memastikan keadilan dan kesetaraan. Aturannya sudah diumumkan sejak lama, jadi saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Biarkan upacara pengundian dimulai untuk tahap pertama, kompetisi individu. Chen Zidian, legenda manusia dan kapten dari Demon God Slayers Demon Hunt Squad. Chapter 673. Secerca harapan mengambil bagian dalam kompetisi. Saya. Ketika nama Chen Zidian terdengar di Stadion Agung Aliansi, semua kontestan dari 6 kuil besar berdiri dan memberi salam ke ruang tamu kuil ksatria. The Demon Hunt Squad Bright Glimmer of Hope adalah puncak sejati dari Demon Hunt Squads manusia. Chen Zidian adalah kapten mereka, yang telah memimpin pembunuh dewa iblisnya di seluruh benua dan sangat menghalangi kaisar dewa iblis dengan kekuatan pasukan perburuan iblis mereka. Kontribusi mereka pada aliansi sudah melampaui batas dengan poin kontribusi. Untuk legenda manusia yang muncul di sana sebagai wasit dari pertemuan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada yang berani mengajukan keluhan. Faktanya, bahkan sekarang, anggota Demon God Slayers lainnya masih berada di wilayah iblis, tersembunyi di bawah permukaan modu untuk mengawasi aktivitas Demon God Emperor. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengxi memiliki tampilan yang sangat menyeramkan. Dia secara alami tidak akan berani mengajukan keluhan apapun terhadap Chen Zidian, bukan atas dasar kekuatan, tetapi atas dasar rasa hormat semata. Chen Zidian mungkin adalah penatua dengan senioritas tertinggi di seluruh aliansi kuil, jadi tidak ada yang bisa mengajukan keluhan saat dia memegang kantor pemerintahan, dan lebih jauh lagi, dia pasti akan mengajukan penilaian yang adil. Apa yang menyebabkan kulit Li Zhengxi terlihat tidak enak dilihat adalah, kemarin, dia mendengar dari Tanwa nama yang seharusnya tidak mempengaruhi dirinya, tetapi benar-benar mempengaruhi perasaannya. Dia kembali. 4 tahun lalu dia sudah di langkah ke-8. Jadi, mungkinkah dia sudah menjadi ksatria surgawi keempat untuk kuil ksatria? Jika ini nyata, itu akan menambah variabel buruk pada pertemuan agung kuil ini. Lagi pula, di usianya, dia benar-benar memiliki kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pendukung. Orang-orang tua dari kuil ksatria pasti akan bersinar dengan vitalitas karena dia kembali. Saat ini, kontestan 6 kuil besar semua duduk di kursi masing-masing, akan melakukan undian untuk memilih lawan mereka. Tidak berpartisipasinya kuil imam membuat 180 pembangkit tenaga listrik lainnya dari 5 kuil lainnya menjadi satu-satunya yang perlu berpartisipasi dalam pengundian dan kontes. Sebentar lagi, para kontestan akan terungkap dan menjalani seleksi. Setiap 2 orang terpilih akan segera mendapatkan pasangannya di bawah pengawasan pemburu iblis yang kuat. Pemburu iblis bisa disebut sebagai bagian dari sistem independen. Kekuatan besar dan kontribusi besar mereka kepada aliansi membuat mereka menjadi wasit terbaik. Pilihan seperti itu akan menjamin keadilan, tidak ada yang boleh bermain trik di tempat seperti itu. Sebelum kontes dimulai, saya punya masalah untuk diumumkan. Suara Chen Zidian bergema sekali lagi. Mendengarnya, sebagian besar petinggi aliansi berada dalam keadaan kaget, termasuk yang berpartisipasi, karena mereka tidak mendengar tentang pengumuman seperti itu sebelumnya sama sekali. Chen Zidian menyatakan, berdasarkan keputusan pertemuan agung kuil, setiap pasukan perburuan iblis yang diberi gelar harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan di bawah nama pasukan mereka, dan total poin mereka juga dihitung. Saya telah menerima aplikasi dari pasukan berburu iblis berjudul
Mereka akan berpartisipasi dalam pertemuan ini, berdasarkan aturan, saya telah memberikan persetujuan saya untuk itu. Sebentar lagi, mereka akan datang untuk pengundian. Wahyu ini menimbulkan keributan besar di antara para petinggi dari 6 kuil besar. Pasukan perburuan iblis ingin berpartisipasi dalam pertemuan itu? Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat situasi seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Selama 1000 tahun terakhir, itu hanya terjadi paling banyak 2 atau 3 kali. Pasukan perburuan iblis yang berpartisipasi paling banyak akan berada di sini demi pelatihan, lagi pula, bahkan jika pasukan berburu iblis berjudul memiliki beberapa hak istimewa, mereka pada akhirnya terbatas jumlahnya. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang ingin berpartisipasi dalam Great Gathering Quill ini? Apakah Anda hanya di sini untuk memoles pelatihan mereka? Dan di Temple Alliance, skuad perburuan iblis berjudul hanya beberapa. Jadi yang mana saja yang ambil bagian? Chen Zidian melanjutkan, demi mencapai jumlah tim minimum yang dapat diterima secara formal, pasukan perburuan iblis ini secara khusus diizinkan untuk menyambut pemburu iblis lainnya, mencapai jumlah total 10, dan tidak ada anggota mereka yang berusia lebih dari 100 tahun, karena sesuai aturan. Nama pasukan pemburu iblis ini adalah Bright Glimmer of Hope. Cahaya terang mendarat di ruang tunggu kuil ksatria, bersinar di area tepat di antara area istirahat para ksatria dan pembunuh. Pada titik tertentu, 10 orang muncul dengan tenang, semuanya mengenakan gaun putih besar dan mengenakan helm. Hanya ketika iluminasi keemasan menyinari mereka, para kontestan dan penonton memperhatikan mereka. Di luar stadion besar aliansi, orang-orang di sekitar pintu masuk stadion ksatria segera menyadari bahwa 10 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang mereka lihat tiba setelah yang lain. Mereka sebenarnya adalah pemburu iblis, dan bukan orang-orang dari kuil ksatria. Benar, mereka kembali setelah melalui 4 tahun pelatihan terpencil. Secerca harapan telah kembali dan berdiri di sana, akan mengambil bagian dalam pertemuan agung kuil ini. Secerca harapan yang cerah. Nama ini tidak jelas bagi sebagian besar orang banyak. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang masa, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, yang mengetahui nama ini hanya beberapa. Mendengar pengumuman Chen Zidian, yang paling terkejut adalah kepala kuil penyihir, Li Zhengzi. Dia tidak pernah mengharapkan Long Haon untuk benar-benar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan agung kuil di sisi kuil ksatria, tetapi di bawah nama pasukan pemburu iblisnya. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya bahwa pasukan perburuan iblis berjudul mereka yang tidak bernama dapat bersaing dengan kuil? Chen Zidian melanjutkan, saya bersumpah demi kehormatan saya sebagai pemburu iblis bahwa partisipasi Bright Glimmer of Hope tidak akan menimbulkan diskriminasi. Semoga pengundian surat suara dimulai. 2 cahaya putih tiba-tiba muncul di atas kubah, dan sementara itu, cahaya warna-warni perlahan menyinari sekeliling stadion, menyebarkan penghalang pertahanan. Penghalang ini dibangun melalui pekerjaan banyak pembangkit tenaga listrik, dan bahkan mampu menggunakan alat divine batu atau pemboman domain tanpa dihancurkan. Pengendali utama dari seluruh penghalang pertahanan adalah Chen Zidian sendiri. 2 sinar putih berkedip intens, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba berhenti, dan dalam 2 arah, masing-masing menyinari seseorang. Betapa kebetulan, 2 sinar ini menyinari kuil ksatria dan kuil penyihir. 2 sosok segera keluar dan masuk ke dalam stadion besar. Pertarungan pertama dari pertemuan agung kuil akan dimulai, dan semua juri berada di ruang tunggu. Mereka hanya fokus pada menjaga penghalang, dan tidak memiliki spesialis untuk memasuki stadion. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang dapat berpartisipasi dalam Great Gathering Quill tidak dapat menentukan pemenang sendiri? Jika kedua pihak benar-benar sangat dekat dalam kekuatan, Chen Zidian akan menjadi orang yang secara pribadi menentukan pemenang dan pecundang. Karena ada 190 kontestan, mereka secara alami tidak akan membuang waktu, dan begitu para kontestan memasuki lapangan, kompetisi akan dimulai. Membutuhkan setidaknya langkah ke-8 kultivasi, praktisi kultivasi yang lebih lemah sudah disortir. Jadi selain dari kuil imam, tidak satu pun dari 5 kuil besar lainnya yang akan mendapatkan batasan atau bantuan tambahan. Setelah memasuki Stadion Agung Kuil,
Semua ksatria yang berpartisipasi telah lama menyingkirkan armor mereka, dan memasuki lapangan hanya dengan kepalan tangan kosong. Sebuah pintu kecil akan terbuka dengan sendirinya untuk setiap kandidat terpilih. Saat ksatria pertama memasuki panggung, punggungnya berkilauan dengan pola heksagram emas, membawa raungan yang kuat saat harimau buas yang berkilauan keluar. Sosok ksatria melintas, menempatkan dirinya di punggung harimau, dan dengan cepat menyerang penyihir yang jauh. Harimau buas itu memiliki sepasang sayap di punggungnya, memanjang lebih dari 5 meter, dan memiliki tubuh yang besar. Membuka mulutnya ternganga, ia meluncurkan serangkaian proyektil eksplosif pada mage. Harimau suci-suci, binatang ajaib dari peringkat ke-9. Ksatria yang memenuhi syarat untuk mengenakan armor yayasan emas semuanya, tanpa kecuali, adalah sosok yang sangat baik di kuil ksatria. Salah satu truf besar mereka adalah kekuatan dari setiap pesaing tersebut. Pada pertandingan pertama, kuil ksatria sudah menunjukkan prospek yang bagus. Ksatria pertama mereka di atas panggung mencapai puncak langkah ke-8 dalam kultivasi, hanya satu langkah dari langkah ke-9. Lawannya adalah penyihir api. Karena tidak ada peralatan yang bisa digunakan dalam kompetisi, yang terakhir bahkan tidak memiliki tongkat sihir. Lengan kanannya dengan cepat menggambar simbol kompleks dalam kehampaan, dan dengan raungan besar, beruang api keluar dari sana, menembakkan cakarnya untuk menghancurkan proyektil ringan, dan dengan cepat berjalan menuju ksatria. Ini bukan sihir pemanggilan-pemanggil, karena binatang ajaib yang dihasilkan adalah binatang unsur yang terkondensasi dari api. Pemanggilan binatang elemen adalah kemampuan khusus yang bisa digunakan di langkah ke-8. Mampu meledakkan kekuatan besar, satu-satunya kekurangan adalah biaya energi spiritual yang relatif tinggi. Terlindung dari bahaya oleh beruang api, penyihir api itu dengan cepat menyelesaikan mantra. Bahkan tanpa dukungan dari peralatan, itu adalah penyihir yang mencapai puncak langkah ke-8, mampu meluncurkan sihir yang kuat dengan alasan menghabiskan cukup waktu untuk melantunkan mantra. Penyihir itu bergerak, berdiri di sisi beruang api dan harimau suci-suci. Ksatria itu membuat gerakan berikut yang luar biasa, tidak membiarkan dirinya terjerat dengan beruang api, dia membungkuk ke arah punggung harimau suci, menembak ke depan pada saat berikutnya. Sayap spiritual emas di punggungnya menyala, dan di tangan kanannya, pedang suci yang mencolok terbentuk. Menyelam menghadap ke bawah, itu mengarah lurus ke penyihir, saat beruang api menghadapi harimau suci. Pada level yang sama, kekuatan ofensif seorang penyihir tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Jadi hal pertama yang diperlukan untuk mengalahkan seorang penyihir adalah menyegel sihirnya, dan menghindari dengan cara apapun membiarkan serangan sihir habis-habisan dilakukan. Kalau tidak, seseorang tidak akan terhindar dari kekalahan oleh serangan sihir yang deras. Pilihan Saint Knight dari langkah ke-8 tidak diragukan lagi yang terbaik, tetapi tutor sihir dari langkah ke-8 juga tidak dirugikan. Pedang suci yang kuat keluar, saat tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dengan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit, ksatria dari langkah ke-8 bertemu dengan kilatan berwarna api. Chapter 674. Secercah harapan yang terang mengambil bagian dalam kompetisi. 2. Jari Vulcan. Dan dalam situasi tanpa peralatan booster yang tersedia. Baginya untuk secara tak terduga meluncurkan mantra yang begitu kuat dari langkah ke-8 dengan begitu cepat adalah tanda kekuatan yang mengejutkan. Ksatria itu memegang pedang suci di kedua tangannya, bersinar dalam cahaya suci murni, dan memberinya perasaan suci-suci. Dia tidak menghindar, dia juga tidak menyusut, tetapi menghadapi jari Vulcan secara langsung. Itu karena ksatria ini tahu betul bahwa jika dia mundur dalam pertahanan, tindakan berikut akan menguncinya ke dalam posisi pasif. Pada saat itu, membuat comeback akan hampir mustahil. Emas dan merah terjalin di udara, ksatria suci benar-benar diselimuti cahaya yang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ksatria dan penyihir memiliki celah di bidang serangan. Yang pertama mengerang, beberapa bekas hangus tersisa di tubuhnya. Tapi meskipun ksatria menderita kerugian dalam bentrokan ini, tujuannya tercapai. Jari Vulcan tidak cukup untuk menjauhkannya, dan dalam sekejap cahaya keemasan kecepatannya langsung naik, mencapai bagian depan penyihir dalam sekejap. Itu adalah kemampuan ksatria langkah ke-8,
kilatan petir, serta salah satu teknik paling efektif melawan seorang penyihir. Ketika digunakan dari jarak seperti itu, seorang mage tidak akan memblokir serangan yang masuk. Uji coba. Ksatria itu berteriak, teriakan yang menggelegar mengguncang seluruh panggung. Sebuah cahaya putih murni muncul entah dari mana, mendarat tepat ke penyihir yang berlawanan. Sebuah kecemerlangan mengelilingi penyihir yang berlawanan, mengambil bentuk penghalang merah seperti patung kristal. Didekati oleh ksatria, situasi ini tampaknya bukanlah sesuatu yang ingin dihadapi oleh seorang penyihir. Tangan kanan tutor sihir terentang di depan dadanya, mengeksekusi mantra pertahanan yang menahan kekuatan Light of Trial. Kemudian tangan kanannya mendorong ke depan, memadatkan bola yang datang mengenai Holy Knight. Setelah mencapai langkah kultivasi ke-8, seorang penyihir tidak akan begitu lemah dalam jarak dekat lagi karena mereka memiliki banyak tindakan pertahanan dan bahkan sihir instan yang mereka miliki. Dalam pertarungan yang sudah disiapkan, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi bagaimana mungkin Ksatria Suci membiarkannya mundur setelah akhirnya mendekat, tepat di depannya? Menghentak tanah dengan kaki kanannya, dia tiba-tiba membelah pedang suci di tangannya menjadi dua. Tubuhnya secara paksa masuk ke dalam api itu. Sebuah cahaya melengkung menyala, menyebarkan api yang intens ke segala arah secara instan. Halo elemental melenyapkan. Di bawah serangan berturut-turut, Ksatria Suci ini masih berhasil menyebarkan Light of Trial dan Elemental Obliterating Halo secara berurutan. Itu adalah Ksatria sejati. Bahkan tanpa mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa begitu cepat melepaskan teknik yang begitu kuat? Tepat pada saat ini, seorang pemenang tampaknya telah keluar dari bentrokan antara beruang api dan harimau suci. Beruang api menjadi jenis pemanggilan pada akhirnya, meskipun pada awalnya memiliki keuntungan, karena pemanggilnya diserang di bawah serangan Ksatria Suci, dia tidak dapat menerima perintah apapun, dan pada akhirnya dihancurkan oleh harimau suci. Pertempuran mencapai keadaan panas putih pada saat ini. Begitu Ksatria Suci memecahkan sangkar api, pertandingan ini sudah dibiarkan tanpa ketegangan. Sebuah Bloodestorm tiba-tiba melesat ke depan, dilepaskan oleh dua pedang yang melambai, dan proyektil emas besar yang membawa niat pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi berbenturan dengan pertahanan tutor sihir, langsung mengirimnya terbang. Dalam proses terbang keluar, Light of Trial akhirnya menandingi Bloodestorm untuk menembus pertahanannya. Pertempuran sudah berakhir. Ini adalah kemenangan Ksatria. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Suara penuh Agung Chen Zidian bergema. Penyihir itu tidak mengalami luka apapun, tetapi terlihat canggung. Dia memang baru saja kalah, karena kekuatan sejati Bloodestorm tidak terletak pada kekuatan ledakannya, tetapi pada kekuatan penyerapan dan serangannya yang berkepanjangan. Jika Retribution Knight ini tidak lunak, hidupnya akan berakhir di bawah pengaruh Bloodestorm. Cahaya terang mulai menyinari bahu Ksatria di beberapa titik. Ksatria Suci mengetukkan tinju kanannya di dadanya dan melakukan penghormatan Ksatria ke arah mage, sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri. Guru sihir suci yang telah melihat kilau di bahunya segera menyadari bahwa kehilangannya bukanlah keluhan sama sekali. Orang ini sebenarnya memiliki peri cahaya. Melihat volume peri itu seharusnya berevolusi sekali. Tidak heran dia bisa terus menggunakan kemampuan Ksatria dalam waktu sesingkat itu. Pertempuran pertama berakhir, tetapi turnamen tidak berhenti sama sekali. Dua lampu seleksi sebelumnya kembali di udara, dan cahaya berkedip cepat untuk memilih kontestan untuk pertempuran kedua. Waktu ditekan sehingga tidak ada penundaan yang terjangkau. Turnamen secara alami harus mengikuti jalannya. Kedua lawan dalam pertempuran ini dapat melihat bahwa kursi guru sihir Sen telah sedikit gelap, menunjukkan eliminasinya dari pertempuran sistem gugur, sementara Ksatria Suci memiliki kilau terang yang muncul di atas kepalanya untuk menunjukkan kemenangannya dalam pertempuran pertama. Stadion Agung Aliansi benar-benar ajaib. Fitur adegan fantastis ini dibawa oleh penelitian bertahun-tahun oleh Temple Alliance. Sisanya bahkan lebih intens. Pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil yang terlibat diterangi secara berurutan, dan 7 pertempuran terjadi di ambang mata. Dari 5 kuil agung, kuil Ksatria adalah yang terbaik peringkat 1, memiliki 3 orang yang dipilih, semuanya telah mencapai kemenangan.
Kuil prajurit memiliki partisipasi paling banyak, 5 pertandingan, tetapi 4 di antaranya berakhir dengan kekalahan, menjadikannya batu loncatan bagi kuil lainnya sampai sekarang. Tapi ini baru permulaan. Karena pertempuran individu melibatkan 190 orang, tahap pertama harus memiliki 95 pertandingan, dan mereka belum mencapai 1/10. Sisa pertempuran hanya akan berjalan lebih intens. Cahaya seleksi akan mencoba sejauh mungkin untuk memisahkan 5 kuil besar agar tidak memaksa mereka untuk saling menghancurkan. Hal yang sama akan berlaku untuk kompetisi individu, kecuali anggota kuil tertentu sudah menjadi mayoritas besar konstituen dalam tahap tertentu, pertandingan antara anggota kuil yang sama tidak akan mudah terjadi. Lampu pemilihan ronde ke-8 berkedip, dengan cepat menerangi perkemahan kuil assassin, serta secara akurat mendarat di perkemahan Bright Glimmer of Hope, memilih yang ketiga dari kiri di antara mereka. Karena orang-orang dari pihak Bright Glimmer of Hope tidak memiliki pintu masuk yang dipesan, mereka harus melewati gerbang kuil ksatria untuk memasuki stadion. Area kuil assassin sangat dekat dengan kuil ksatria. Tepat setelah memasuki panggung, pembunuh yang dipilih segera memasuki keadaan tembus pandang. Dalam 7 pertempuran yang telah berlangsung, kuil ksatria telah meraih 3 kemenangan, dan 4 kuil lainnya masing-masing meraih 1 kemenangan. Hanya saja, kuil prajurit berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena sudah memiliki 5 orang yang dipilih. Ini adalah kontestan kedua dari kuil assassin, yang sebelumnya telah meraih kemenangan. Pembangkit tenaga pembunuh ini benar-benar penuh percaya diri. Sebelum memasuki stadion, pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope itu harus melepas gaunnya, memperlihatkan pakaian dalamnya, serta membuktikan bahwa dia tidak memiliki peralatan lain. Melihat penampilannya, massa dari luar maupun yang ada di atas panggung semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, karena pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope ini benar-benar terlalu muda. Ksatria ini tampak berusia 30-an, dengan mata cerah, dan wajah tampan dan tegas. Lebih dari setengah ksatria Yayasan Emas dari kuil ksatria mengenalinya. Melihatnya muncul, seseorang hanya bisa menghela napas dengan suara rendah, "Wen Shao, itu Wen Shao." Bukankah dia seharusnya menghilang untuk waktu yang lama? Jadi dia benar-benar menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis bernama Bright Glimmer of Hope? Benar, yang pertama mengambil senjata di pihak Bright Glimmer of Hope adalah Yang Wen Shao. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dia menjadi jauh lebih mantap. Dia awalnya memiliki karakter yang mantap, meskipun arogan. Tapi sekarang, dia muncul seperti sepotong batu giok, damai dan lembut. Karena tidak ada ketajaman sebelumnya yang tersisa, suasananya yang stabil benar-benar menyebabkan ksatria lapis baja Yayasan Emas berseru dengan kagum. Mengangkang ke depan, Yang Wen Shao memasuki stadion, dan pemandangan ajaib mengikuti, melepaskan lingkaran emas di bawah kakinya dan keluar. Mantel suci. Hampir semua ksatria mengenali kemampuan ini. Tapi Holy Mantle benar-benar berperingkat rendah di antara kemampuan ksatria. Apakah dia benar-benar menggunakannya dalam Great Gathering Kuil? Menjadi baru berusia 30 tahun ini, partisipasi Yang Wen Shao dalam pertemuan besar itu sangat mengejutkan, tetapi menggunakan kemampuan ini tepat setelah muncul membuat orang-orang dari kuil ksatria merinding. Meskipun dia tidak berdiri untuk kuil ksatria sekarang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yang Wen Shao adalah cucu Yang Hao Han. Karena Yang Hao Han sudah memikul beban menjadi kepala aliansi, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, jadi dalam beberapa hal, Yang Wen Shao berdiri untuk kakeknya di mata ksatria yang kuat. Tidak peduli dengan status apa dia akan berpartisipasi, para petinggi dari kuil ksatria secara alami tidak mau melihatnya kalah. Ketika mantel suci Yang Wen Shao dilepaskan, mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu, karena itu benar-benar dilepaskan dalam skala yang sangat besar. Dengan tubuh Yang Wen Shao sebagai pusatnya, sinar terang Holy Mantle menyebar dengan cepat, dan mencapai diameter 30 meter dalam sekejap mata. Sementara itu, Yang Wen Shao melambaikan tangannya di kedua sisi tubuhnya, yang memancarkan 2 sinar cahaya, dan melepaskan 2 pedang suci. Pedang suci ini menyebarkan kilau logam yang dipenuhi dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Tapi, dataran tinggi spiritual, di langkah ke-8,
Dan untuk memadatkan dataran tinggi spiritual menjadi pedang akan membutuhkan seseorang untuk mencapai puncak dari langkah ke-8. Dan melihat penampilan santai Yang Wensao, konsumsinya tampak sangat sedikit. Pedang suci putih tanpa noda menyebarkan warna emas tipis, saat seluruh tubuh Yang Wensao berubah menjadi keadaan yang aneh. Kaki kanannya mengangkang ke depan, menyebabkan tubuhnya melayang di udara, dan sepasang sayap spiritual emas lebar menyebar dari punggungnya. Matanya kemudian menyala merah, perlahan menyapu stadion. Chapter 675. Secercah harapan berpartisipasi dalam kompetisi, 3. Ksatria muda seperti itu di puncak langkah ke-8 kultivasi? Tanpa ragu, penampilan Yang Wensao mengejutkan seluruh hadirin, terutama mereka yang berasal dari kuil lain yang dia layani sebagai pencegah yang hebat. Siapa bilang kuil ksatria semakin pikun? Untuk memelihara Saint Knight muda, orang mungkin membayangkan bahwa tak lama kemudian, Yang Wensao pasti akan menerobos langkah ke-9, dan mungkin menjadi Divine Knight dari generasi muda. Efek Holy Mantle dapat diantisipasi oleh orang yang cerdas. Itu bertujuan untuk mencari jejak pembunuh. Setelah memasuki keadaan tidak terlihat, seorang pembunuh akan segera terlihat setelah bersentuhan dengan jejak energi spiritual, dan mantel suci Yang Wensao mencapai skala sedemikian rupa sehingga jika pembunuh ingin melakukannya datang, dia pasti punya waktu untuk merespon. Tidak hanya itu, tetapi lampu merah di mata Wensao jelas merupakan kemampuan kunci seorang ksatria. Di satu sisi, seorang ksatria adalah musuh bebuyutan seorang pembunuh. Jika dia dikunci oleh ksatria, seorang pembunuh hanya dapat memilih untuk menghadapinya dalam bentrokan langsung. Pembunuh itu stabil dan cukup berpengalaman untuk menunjukkan kesabaran, dan menyembunyikan dirinya daripada menyerang. Setelah 6 stadion digabung menjadi satu, seluruh lapangan menjadi sangat luas. Meskipun mantel suci Yang Wensao mencapai skala besar, tanah yang membentang di stadion sangat luas. Jadi, dalam pandangannya, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lawan, Yang Wensao tidak akan memiliki cara untuk menemukannya. Dibandingkan dengan keadaan tidak terlihatnya saat ini, pelepasan simultan dari dataran tinggi spiritual, mantel suci, dan kunci pasti akan membuat konsumsi energi spiritual Yang Wensao jauh lebih tinggi. Mungkin pertempuran ini akan berlangsung lama, tetapi Kaisar Asasin dari langkah ke-8 yang tersembunyi di kegelapan pasti akan dapat meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Tepat ketika Kaisar Pembunuh selesai memikirkan tindakan balasannya, Yang Wensao bergerak, diam-diam berdiri di sana saat kabut emas pekat naik di atas tubuhnya. Menyimpan daya. Saat itu, beberapa orang telah menderita kerugian terhadap kemampuan menyimpan daya Long Haon pada saat seleksi perburuan iblis. Yang Wensao baru saja menyalin strateginya secara mekanis. Tapi, mungkin hanya yang lain dari Bright Glimmer of Hope yang mengerti cara berpikirnya. Kontestan lain tidak mengerti mengapa Yang Wensao melakukan hal seperti itu. Kemampuan menyimpan kekuatan pasti akan meningkatkan kekuatan serangannya sampai batas tertentu, tapi apa gunanya jika tidak ada target yang bisa ditemukan? Bukankah itu hanya akan menguras energi spiritualnya? Duduk di kursi yang lebih tinggi di area kuil ksatria, sudut mulut Long Tianying membentuk senyuman tipis. Anak ini Wensao benar-benar telah hilang terlalu lama, jadi banyak orang telah melupakan kemampuan spesialisasinya. Sepertinya dia benar-benar akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang. Kaisar Pembunuh yang menghadapi Yang Wensao juga penuh dengan pertanyaan. Ksatria muda ini menggunakan kekuatan penyimpanan. Mungkinkah untuk menarikku keluar? Itu hanya angan-angan. Mungkinkah dia tidak mengerti bahwa ini adalah pertarungan akal sehat? Bagaimana kesalahan seperti itu bisa bertahan? Kaisar Asasin dengan dingin tetap bersembunyi, dan bahkan tidak bergerak 1 inci pun dari tempat pengasingannya. Dia benar-benar ingin melihat apa yang Yang Wensao rencanakan setelah menggunakan kekuatan penyimpanan ini. Dari awal pertempuran individu, itu adalah pertama kalinya situasi canggung seperti itu terjadi. Tetapi banyak orang mengerti bahwa, dalam situasi seperti itu, hasilnya akan diputuskan dengan benar ketika salah satu dari mereka akan membuat langkah pertama. Jika Yang Wensao berhasil menemukan lawannya,
pada puncak langkah ke-8 dan di bawah pengaruh menyimpan kekuatan, pembunuh yang juga mencapai langkah ke-8 tidak akan dapat menghindari kekalahan. Tetapi sebaliknya, jika Yang Wensao tidak bisa membuat langkah ini menentukan, itu akan memberi Kaisar Assassin kesempatan untuk mengurangi peluangnya menjadi sia-sia. Kekuatan penyimpanan Yang Wensao tidak bertahan terlalu lama, dan di beberapa titik kilap hijau tua muncul di dadanya, hanya tersisa tidak jelas di bawah penyembunyian energi spiritual unsur cahayanya yang intens. Itu hanya bisa ditemukan di bawah pengawasan yang cermat. Setelah sinar hijau ini muncul, pancaran hijau aneh keluar dari dada Yang Wensao, muncul di depannya untuk menyapu ke depan. Yang mengejutkan, lampu hijau ini terus semakin dalam bahkan setelah mencapai penghalang pertahanan stadion besar aliansi, tanpa berbenturan sama sekali dengan penghalang pertahanan itu. Apa kemampuan ini? Apakah itu benar-benar mengabaikan penghalang? Sangat cepat, semua orang menyadari apa kemampuan ini. Menyimpan power Long Haon berakhir, dan tubuhnya membuat sedikit berbelok sebagai pancaran hijau yang keluar dari dadanya menyapu seluruh medan perang. Pembunuh tersembunyi itu segera menyala dalam lampu hijau setelah dipindai, dan kilatan merah mendarat di tubuhnya. Itu adalah kunci seorang ksatria. Mengepakkan sayap di punggungnya, Yang Wensao menjadi seperti singa emas, menggunakan lightning flash untuk menyerang. Ketika cahaya sucinya yang kuat menerangi pembunuh itu, pedang Yang Wensao di bawah pengaruh dataran tinggi spiritual mengarah ke kedua sisi pembunuh, saat dia meluncurkan Holy Knock untuk menjatuhkan lawan ke depan, membentur penghalang sebelum dipukul mundur. Jika si pembunuh memilih untuk menyerang langsung, mungkin dia akan memiliki kesempatan, tetapi setelah membiarkan Yang Wensao menyelesaikan kekuatan penyimpanan seperti itu, serangan pedang ganda itu pasti akan menyebabkan kematian jika mereka menyerang. Saya kehilangan. Mendeklarasikan kata-kata ini dengan susah payah, kaisar pembunuh yang sudah tua ini merasa ingin memukul dirinya sendiri sampai mati menggunakan tahu. Kalah dalam pertempuran bukanlah hal yang memalukan, tetapi kalah bahkan tanpa menunjukkan kekuatannya sendiri benar-benar hal yang memalukan. Dia tampaknya telah tertipu oleh usia muda Yang Wensao, dan tidak menyangka bahwa Yang Wensao mungkin memiliki kompor spiritual yang kuat dengan kemampuan menyelidik. Ini adalah kompor spiritual yang dia peroleh setelah Long Haon melepaskannya. Meskipun ini bukan kompor spiritual dengan kemampuan ofensif atau defensif yang melekat, itu adalah musuh bebuyutan bagi para pembunuh. Yang Wensao telah mengandalkan kompor spiritual ini saat itu untuk mendapatkan hasil yang cukup besar. Tapi sayang sekali dia akhirnya harus bertemu dengan Dewa Iblis Penunggang Naga. Karena dia pergi untuk waktu yang lama, mereka yang mengingat tentang tungku spiritual seperti itu di bawah miliknya semakin jarang. Bahkan di kuil ksatria, hanya sedikit yang masih tahu tentang itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pembunuh sebelumnya ini. Sebagai pesaing pertama di sisi Bright Glimmer of Hope, awal bagus Yang Wensao patut dihargai. Melihat dia mundur dari lapangan untuk kembali ke jajaran Bright Glimmer of Hope, sudut Li Zhengxi menelusuri busur ke bawah. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa tim Bright Glimmer of Hope ini sudah memiliki dua ksatria. Tentu saja, dia juga tahu tentang Yang Wensao, cucu Yang Haohan. Tapi di matanya, Wensao ini harus jauh lebih kurang dari Long Haon. Jika kekuatannya sudah mencapai tingkat puncak dari langkah ke-8, lalu bagaimana dengan Long Haon sendiri? Memikirkan hal ini, Li Zhengxi mau tak mau mengalihkan pandangannya ke orang paling kiri dari Bright Glimmer of Hope. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tahu dari sikap lembut yang keluar dari tubuhnya serta laporan Tan Wan bahwa yang ini seharusnya Long Haon. Wajahnya sedikit gemetar, Li Zhengxi menyipitkan matanya, diam-diam berpikir, Long Haon, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu akan berakhir di pertemuan besar aliansi ini. Dia tidak percaya bahwa pasukan perburuan iblis mungkin bisa bersaing dengan kuil di pertemuan. Long Haon tidak memilih untuk kembali ke kuil ksatria. Mungkinkah karena dia tidak berharap rekan satu timnya bertarung di pihak kuil mereka sendiri? Berpikir sampai titik ini, Li Zhengxi tidak mengerti mengapa Long Haon akan muncul sedemikian rupa di pertemuan besar kuil. Tapi dia mengerti dengan jelas bahwa sekarang Long Haon kembali setelah lebih dari 4 tahun, dia pasti akan menjadi saingan terbesarnya sendiri dalam waktu dekat.
Li Zhengzi tidak pernah meremehkan Long Haon karena usianya yang masih muda. Kontes terus berjalan, dan berbagai kekuatan kuil ditampilkan. Yang paling kuat masih kuil ksatria, kuil mage dan kuil spiritual, sedangkan kuil prajurit dan kuil asasin jelas lebih lemah. Anehnya, lebih dari selusin pertandingan berturut-turut berlangsung tanpa ada orang dari Bright Glimmer of Hope yang terpilih. Itu berlangsung hingga pertandingan ke-24, di mana cahaya seleksi jatuh pada salah satu anggota Bright Glimmer of Hope. Kali ini, cahaya seleksi mendarat pada anggota tim yang paling tinggi. Tepat pada saat ini, seorang gadis yang berdiri di ruang tunggu kuil prajurit berdiri tiba-tiba, tangannya sangat gemetar karena kegembiraan. Feng Ling'er berpakaian putih. Sejak Chen Zidian menyebut nama Bright Glimmer of Hope, Feng Ling'er merasa seperti disambar petir dari ruang duduknya. Bright Glimmer of Hope, bukankah itu tim mereka? Setelah hilang selama lebih dari 4 tahun, ini akhirnya memutuskan untuk kembali. Berita yang tiba-tiba ini menyebabkan otaknya merasa kosong, karena matanya terus menatap tajam pada pemburu iblis tertinggi ini, pria jangkung dan tegap itu. Matanya goyah, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Ye Wei yang duduk di samping Feng Ling'er. Karena mereka adalah perwakilan dari rumah lelang besar aliansi, mereka secara alami memenuhi syarat untuk bergabung dengan ruang tamu terhormat ini. Kata-kata Bright Glimmer of Hope mengejutkannya tidak kurang dari Feng Ling'er, dan saat ini dia merasa bingung bagaimana cara menghibur Feng Ling'er, hanya dengan erat mencengkeram tangannya untuk menghiburnya dengan hangat. Saat ini, pria yang diterangi oleh cahaya seleksi telah menyebabkan Feng Ling'er meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya selama 4 tahun terakhir. Dia tidak dapat menekan perasaan batinnya lagi, itulah sebabnya dia bangkit. Ye Wei yang buru-buru memeluknya, Ling'er, jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Jika itu benar-benar dia, kamu akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Bajingan, bibir merah Feng Ling'er menggigil. Jika bukan karena dukungan Ye Wei Yang, dia takut dia sudah pingsan. Jadi dia kembali, itu dia. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya lagi, itu seperti buah pir yang jatuh di wajahnya yang cantik dan cantik. Di bawah pengawasan Feng Ling'er dan Ye Wei Yang yang penuh perhatian, anggota tinggi dari Bright Glimmer of Hope itu perlahan-lahan berjalan menuju pintu masuk kuil ksatria, melepaskan jubah besar dari dirinya dan memperlihatkan kepala botak besar yang halus dan mencolok.